Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, saya ada ini flash drive ya dari Makta Makro. Flash drive ini dia isinya push induction, garansi 2 tahun. Jadi dia frekuensinya 3 kHz, waterproof sampai 60 meter ya. Jadi dia ada mode getarnya sama mode 2 ya, mode 2 ini tanda itu mode getar sama mode bunyi. Jadi kalau diselam itu dia bunyi sama bergetar gitu. Saya udah pakai nih tuh. Terus ini untuk sensitivitasnya ada 5 tahap gitu, 5 bunyi gitu. Jadi ini bisa sebagai ya pinpointer, sekaligus bisa untuk pakai buat menyelam, ada coilnya gitu ya. Jadi ini baterainya 1650 mAh, dia charge-nya 2 jam dan cukup terjangkau harganya ya. Ya sekitar gitulah, 4, sekian hampir 5 lah gitu ya. Ya mantap sih ini. Oke, kita buka aja. Ini dikasih buat di gesper ya. Ini masukin sini, atau kalau nggak ada gesper ya di celana aja gitu, tinggal dimasukin gitu. Terus ini karet ya buat sealnya, nih spare partnya. Ini coil buat pinpointernya, dan ini sebagai penutup gitu, alasnya gitu. Dan ini buat penutup pinpointer, ada lubangnya supaya lebih kedengaran gitu. Oke, boxnya mantap. Kalau metal detector semua pakai begini nih, bagus ya, agak safety gitu. Ini sudah lama saya pakai nih, 3 minggu lah ini. Bukan, kalau mau sejak dibeli ini udah mau sebulan lebih ya. Oke, kita nyalain di sini nih. Ada 3 tombol sini, kita nyalain. Nah itu nyala dia. Ada lampu indikatornya juga, dia nyala. Terus cara mode settingannya itu ada 5 bro. Jadi kita pencet yang ini sama ini, kita tekan yang huruf F gitu sama A. Nah itu 1, nah 2, 3, 4, nah 5. Kalau 5 itu dia modenya dalam bro, dalam. Kalau untuk main di pantai mode 5 tuh bunyi kan. Mode 5 itu kalau untuk main di pantai cukup dalam, 20 cm bisa. Untuk koin di dalam 20 cm, 25 gitu, 25 cm bisa dia. Kalau untuk mode full yang 5. Tapi kadang-kala itu kalau saya sering kan hadapi di pantai itu atau di menyelam, ada pasir besinya bro, pasir vulkanik gitu. Jadi saya stabilkan dia dengan mode 4. Kalau mode 4 dia stabil, nggak bunyi dia, cuma sensitivitasnya itu agak berkurang dikit lah gitu. Jadi ada ini kalau 20 cm dia mungkin jadi ya 18 cm, 17, 16, berkurang dikit lah gitu. Ya banyak bro saya temuin nih emasnya, koin apa namanya, cincin
tenggelam ya, banyak saya temuin. Namun saya tidak posting gitu di grup gitu, supaya ya saya punya alasan tersendiri gitu. Oke, ini cukup bagus ya. Charge-nya di belakang sini bro, charge-nya kita lihatin ya, dia charge-nya di sini. Kalau kita beli itu hanya kabelnya saja gitu dapat, tapi untuk kepala charge-nya itu ya seperti HP-HP yang kita pakai gitu, bisa pakai itu, hanya dikasih kabel charge-nya aja gitu. Di sini charge-nya gitu. Jadi baterainya lithium ya, jadi udah di dalam itu, bukan cabut pasang gitu. Jadi udah di dalam dia lithium. Dan ini untuk penutup buat di darat ya, sebagai pinpointer, karena ada peringatannya di sini. For land use only, hanya untuk daratan saja. Do not use for diving, tidak untuk digunakan untuk menyelam gitu. Jadi ini buat pinpointernya, dan ini buat menyelamnya, ini buat menyelamnya gitu. Oke, kita matiin aja, kita coba bongkar dia jadi pinpointer. Nih, matiin. Mati dia. Nah, untuk cara bukanya bro, tidak dianjurkan pegang di sini gitu, karena kalau sering begini dia patah nanti bro ya, kalau terlalu sering gitu. Anjuran dari Makta itu pegangnya dari sini gitu, untuk cara bukanya gitu. Buka kan di sini ada konektornya sama di dalam bro. Tuh, jadi anjurannya begitu. Terus coba kita pakai ini pinpointernya. Nah, dia pakai pelindung karet. Setiap kita pakai itu dibuka, karena di sini ada konektornya bro, supaya terlindung lah. Itu kalau nggak pakai yang begini ya dikhawatirkan ya ini bisa apa-apa gitu, bengkok gitu. Karena ada konektornya nih. Nah, lalu kita taruh di sini nih, sebagai pelindung juga gitu. Setiap habis pakai diganti-ganti. Nah, kita pasang pinpointernya ya. Ini coilnya juga untuk pinpointer. Oke, kita nyalain ya. Nyala, sama dia seperti tadi. Kalau kita ingin naikkan sensitivitasnya bisa juga gitu. Bunyi ya. Nah, kita gunakan penutupnya, ini penutup buat menyelam, kita tukar ya, ganti. Kedengaran kan kencang? Kita coba pakai gitu. Lumayan ya. Kalau untuk sensitivitasnya sih bagus sih. Ini baru mode, belum diatur mode 4, baru dinyalain aja itu udah seperti itu bunyinya. Kalau udah dinyalain itu mungkin bertambah jangkauannya gitu ya, gitu. Nih, jauh nih bro, belum diatur mode sensitifnya itu. Nah, jauh lumayan. Ya, lumayan. Boleh kalau dia diatur ke mode sensitivitasnya yang tinggi gitu, yang mode 5 itu mungkin lebih jauh lagi ya. Oke,
Ini ya kalau saya sih sering pakai ini di pantai, di laut. Saya coba modifikasi ini buat di dasar pasir ya, di pasir-pasir keluar dari air pantai gitu. Saya coba pakai paralon gitu. Ya ada aja gitu dapat. Tuh, tapi spesifikasi ini buat untuk menyelam gitu. Buat untuk menyelam ya. Ini ada koilnya yang besar tuh, koilnya yang 8 inch tuh, gede banget. Itu jangkauannya lebih dalam lagi, terus area cover areanya itu ya terjangkau lah gitu. Lebih besar ya, karena koilnya lebih besar gitu, lebih banyak areanya yang dia ini sapu gitu. Main bagus juga. Jadi kalau kalian tertarik tuh yang biasanya di sungai bagus, rekomendasinya pakai ini. Saya biasa pakai ini, ketahanan baterainya sekitar ya, saya pakai full itu 1,5 hari tuh. Saya pakai full tuh. Ini saya pakai menyelam jam 8 pagi sampai jam 11:30 gitu. Istirahat makan, istirahat dikit, jam 2 saya lanjut sampai jam 5. Itu masih banyak baterainya bro. Sampai besok saya coba setengah hari masih bisa. Itu pemakaian full ya gitu. Jadi 1,5 hari lah gitu. Kalau untuk ini saya rekomendasi banget ya buat kalian yang mau di sungai, mau di pantai gitu, menyelam gitu. Ini bagus. Ada koilnya yang besar juga ya, 8 inch. Oke bro, itu aja ya. Kalau untuk kekurangannya sih ya ini tidak bisa digunakan seperti metal detektor pakai stick ya. Itu aja kekurangannya. Ini kegunaannya buat di air ya, di sungai, di menyelam gitu. Dan kedalamannya ini 60 meter bro. Kalau ada penyelam sampai 60 meter itu udah wah, sudah hebat sekali tuh. Biasanya itu kalau kedalaman Indonesia air lautnya itu 40 meter. Ini tahan sampai 60 meter gitu. Saya biasa snorkeling bro. Jadi rekomendasi saya kalau buat kalian yang suka menyelam tuh ya, kalau yang belum tahu menyelam belajar dulu lah, jangan coba-coba menyelam, apalagi berombaknya kemarin coba-coba airnya bergelombang gitu, wah capek bro melawan gelombang, tekanannya itu ya. Kita menyelam itu harus tenang gitu, karena capek kalau kita berhadapan dengan gelombang gitu. Oke, segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti saya coba minta lagi penjelasan daripada para master ya yang memakai MD. Bagi kalian bro yang punya MD, silakan kirim videonya lewat WA gitu, kirim ke saya supaya kita saling berbagi informasi ke teman-teman, manfaat dan kegunaan serta kekurangan alat itu gitu. Misalkan kita punya alat ini ya, kita ceritakan gitu supaya teman-teman kita pemula itu yang mau beli itu dia tidak ragu-ragu gitu untuk beli ya. Karena ini kan barang ini kan mahal gitu, sekali beli kan dia punya ekspektasi tinggi gitu terhadap suatu barang gitu, supaya kita dapat menyempurnakan informasi gitu ya, tersampaikan informasi dengan benar apa adanya gitu, supaya ada yang mau beli dia bisa pertimbangkan informasi itu gitu lewat kita yang sudah pakai gitu. Jadi saya minta ke teman-teman itu yang punya MD nya, apalagi yang dari Nokta, Manlab gitu, itu dari TX ya, supaya atau yang punya MD yang lainnya supaya bisa ceritain gitu dan kirim ke lewat WA saya gitu.
Jadi saya tayangkan di studio. Segitu aja bro, ya. Insya Allah ada bermanfaatnya. My Detektor, My Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.